Suara mesin jahit tua merek Raja Wali menderu ritmis, memenuhi ruang tengah rumah sempit di pinggiran kota. Bunyi itu terdengar seperti detak jantung yang tak pernah berhenti, menandai perjuangan hidup yang berjalan tanpa jeda. Tumpukan kain seragam sekolah menyesaki hampir setiap sudut ruangan. Kain-kain itu berlapis dalam berbagai warna, putih, abu-abu, dan biru, menunggu untuk dipotong, dijahit, lalu diserahkan sebelum batas waktu pesanan tiba. Aroma kain baru bercampur dengan bau minyak mesin dan keringat kerja keras, menciptakan suasana yang begitu akrab bagi penghuni rumah kecil itu. Bagi Nailah, suara mesin jahit bukan sekedar bunyi, itu adalah latar kehidupannya. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu akibat kecelakaan kerja, suara itulah yang menggantikan tawa keluarga yang dulu sering terdengar di rumah mereka. Ibunya, Sri Handayani, menjalani hidup dengan satu prinsip yang tertanam kuat dalam dirinya. Bekerja tanpa henti, apapun risikonya. "Nailah, adiknya dijaga, jangan cuma bengong," teriak Sri dari ruang dalam. Suaranya terdengar tegas, meskipun tangannya tidak berhenti menginjak pedal mesin jahit. "Iya, Bu," jawab Nailah lirih. Nailah bangkit dari duduknya. Ia menghampiri adiknya, Raka, yang mulai merengek di atas tikar tipis. Balita itu mengulurkan tangan kecilnya meminta digendong. Dengan tenaga seadanya, Nailah mengangkat tubuh Raka. Wajahnya sedikit meringis menahan berat badan adiknya yang semakin bertambah. Tubuh Nailah sendiri masih kecil dan kurus, namun tanggung jawab membuatnya terlihat jauh lebih dewasa dibanding anak-anak seusianya. Ia membawa Raka ke teras rumah agar suara mesin jahit yang bising tidak membuat adiknya semakin rewel. Langit sore tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan atap-atap rumah di sekitarnya. Gerimis tipis mulai turun, menyentuh tanah kering dan menebarkan aroma tanah basah yang menenangkan, sekaligus menimbulkan perasaan sendu. Nailah duduk di atas tikar pandan yang pinggirannya sudah robek dan kusam dimakan usia. "Nih, main bonekanya, jangan nangis terus, nanti kakak dimarahin ibu," bisiknya lembut. Ia menyodorkan boneka kucing lusuh yang bulunya sudah banyak rontok. Raka segera memeluk boneka itu erat-erat. Tangisnya perlahan mereda, digantikan suara gumaman kecil yang tak jelas. Nailah menghela nafas lega. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding teras yang dingin. Matanya terasa berat. Semalam ia terbangun dari tidur karena mendengar suara tangisan pelan dari arah dapur. Ia mengintip melalui celah pintu dan melihat ibunya duduk di lantai, memeluk lutut sendiri. Air mata Sri jatuh tanpa suara, hanya disertai nafas yang tersengal menahan beban pikiran. Nailah tidak tahu persis berapa banyak utang yang dimiliki ibunya, namun ia tahu satu hal, utang itu seperti bayangan gelap yang selalu mengikuti mereka. Ia menguap pelan, mencoba menahan kantuk. Langkah kaki terdengar mendekat dari jalan depan rumah. Nailah menoleh. Bu Ratmi, tetangga mereka, berjalan melewati pagar sambil membawa kantung belanja berisi sayur dan bahan dapur. "Nailah, kok sendirian jagain adik? Ibumu masih jahit?" tanyanya dengan nada heran. "Iya Bu, ibu lagi kejar pesanan," jawab Nailah lirih sambil menundukkan kepala. Bu Ratmi menggeling pelan. "Kasihan amat, kecil-kecil sudah jadi pengasuh." Kalimat itu meluncur begitu saja sebelum wanita itu melanjutkan langkahnya, meninggalkan Nailah yang hanya tersenyum tipis, meskipun ada rasa aneh yang mengganjal di dadanya. Teras kembali sunyi. Hanya suara gerimis yang jatuh semakin rapat, bercampur dengan deru mesin jahit dari dalam rumah. Namun beberapa menit kemudian, suasana berubah. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Udara sore yang semula lembab berubah menjadi dingin menusuk kulit. Bulu kuduk Nailah berdiri tanpa alasan yang jelas. Ia mengerutkan kening. Perasaan tidak nyaman merambat perlahan di dadanya. Raka yang tadinya tenang, tiba-tiba menggeliat, memeluk bonekanya lebih erat. Mata balita itu menatap lurus ke arah pagar rumah, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Nailah mengikuti arah pandangan adiknya. Di balik tirai hujan yang semakin rapat, ia melihat tiga sosok berdiri diam. Mereka mengenakan jubah hitam panjang, tudung mereka menutupi seluruh wajah, membuat mustahil melihat siapa sebenarnya mereka. Tubuh mereka tegak, tak bergerak sedikit pun, seperti patung yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Nailah menahan nafas. Jantungnya semakin berdetak cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin mereka hanya orang yang berteduh dari hujan. Namun sesuatu dalam hatinya berkata lain.
Ada aura dingin dan asing yang terasa sampai ke teras rumah mereka. Salah satu sosok itu perlahan mengangkat kepala. Meskipun wajahnya tertutup tudung, Naila merasa seperti sedang ditatap langsung. Tangannya refleks memeluk Raka lebih erat. Gerimis berubah menjadi hujan yang lebih deras, menimbulkan suara gemuruh gembu di atap seng rumah mereka. Namun ketiga sosok itu tetap berdiri di tempat, tak bergeser sedikit pun. Naila menelan ludah. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang tidak bisa ia abaikan. Siapa mereka? Dan mengapa mereka berdiri di depan rumahnya? Ketiga sosok itu tidak bergerak. Mereka berdiri di balik tirai hujan seperti bayangan yang membeku di udara. Air hujan menembus jubah hitam mereka, tetapi anehnya tidak ada tanda kain itu menjadi basah. Mereka hanya diam, tegak, dan sunyi. Terlalu sunyi untuk sesuatu yang hidup. Naila merasakan jantungnya berdetak semakin keras. Ia mencoba mengedipkan mata beberapa kali, berharap penglihatannya hanya tertipu bayangan senja dan hujan. Namun, mereka tetap ada. Raka yang sebelumnya sibuk memainkan boneka kucing lusuhnya, tiba-tiba berhenti bergerak. Balita itu mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah pagar rumah. Lalu, ia tersenyum. Senyuman polos yang biasanya membuat hati Naila hangat, kini justru menimbulkan ketakutan yang menjalar sampai ke tulang belakangnya. Kak, gumam Raka lirih, seolah memanggil seseorang yang hanya bisa ia lihat sendiri. Tubuh Naila menegang. Tangannya secara refleks meraih tubuh adiknya, berniat berdiri dan membawa Raka masuk ke dalam rumah. Ia ingin memanggil ibunya. Ia ingin berlari. Ia ingin melakukan apapun agar adiknya aman. Namun, kakinya terasa berat. Sangat berat. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari bawah, menancapkan telapak kakinya ke lantai teras. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi yang ia rasakan hanya getaran halus pada lututnya. Lalu, tiba-tiba, semua suara menghilang. Suara hujan yang tadi mengguyur atap seng rumah mendadak lenyap. Tidak ada lagi gemericik air, tidak ada lagi deru mesin jahit dari dalam rumah. Bahkan suara napasnya sendiri terasa seperti diserap oleh kehampaan. Dunia seolah berhenti berputar. Yang tersisa hanya keheningan yang mencekam. Naila menahan napas. Dadanya terasa sesak, seperti udara di sekelilingnya menjadi lebih tipis. Ketiga sosok itu mulai bergerak. Mereka tidak berjalan seperti manusia biasanya. Kaki mereka tidak terlihat melangkah. Tubuh mereka meluncur perlahan, mendekati teras dengan gerakan halus dan tidak wajar, seperti bayangan yang diseret angin. Semakin dekat mereka datang, suhu udara semakin menurun. Kulit Naila terasa dingin seperti disentuh air es. Napasnya mengembun tipis di udara sore yang tiba-tiba terasa seperti malam yang dingin. Lalu, bau itu muncul. Bau kapur barus. Bau yang sering ia cium ketika melayat ke rumah duka di kampung. Bau yang bercampur dengan aroma tanah makam yang lembab. Bau kematian. Perut Naila terasa mual. Tangannya gemetar hebat. Ia mencoba membuka mulut, ingin berteriak, "Ibu!" Namun, tidak ada suara yang keluar. Bibirnya bergerak, tetapi tenggorokannya terasa terkunci, seolah sesuatu menahan suaranya agar tidak menembus udara. Ketiga sosok itu kini sudah berdiri tepat di depan teras. Salah satu dari mereka perlahan mengangkat tangannya. Tangan itu tampak pucat, kurus, dengan kulit seperti tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Kuku-kukunya panjang dan hitam pekat, melengkung tajam seperti cakar. Gerakan tangan itu sangat lambat, lembut, hampir terlihat seperti gerakan penuh kasih sayang. Namun, bagi Naila, itu adalah gerakan paling menakutkan yang pernah ia lihat. Tanpa perlawanan, sosok itu mengangkat tubuh Raka. Anehnya, Raka tidak menangis. Ia tidak menjerit. Ia hanya menatap kosong ke dalam tudung hitam sosok tersebut, seolah sedang memandang sesuatu yang membuatnya tenang.
Boneka kucing lusuhnya jatuh dari genggaman kecilnya dan tergeletak di lantai teras, perlahan basah oleh air hujan yang kembali turun tipis. Air mata Naila mengalir tanpa ia sadari. Pandangannya mulai buram. Ia berusaha meraih kaki adiknya, tetapi tangannya tidak mampu bergerak lebih jauh dari pangkuannya sendiri. Tubuhnya seperti dipenjara oleh ketakutan. Ketiga sosok itu berbalik perlahan. Mereka bergerak menjauh dari teras, meluncur melewati pagar rumah tanpa membuka gerbang. Tubuh mereka seakan menembus celah-celah besi, seperti asap hitam yang tidak memiliki bentuk pasti. Naila hanya bisa menyaksikan. Sosok yang menggendong Raka semakin menjauh, tertelan hujan dan kabut sore. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara langkah, tidak ada tanda apapun bahwa sesuatu baru saja terjadi. Semuanya berlangsung begitu cepat dan begitu sunyi. Beberapa langkah sebelum menghilang sepenuhnya, salah satu sosok tiba-tiba berhenti. Perlahan, sosok itu menoleh ke arah Naila. Meskipun wajahnya tetap tersembunyi dalam kegelapan tudung, Naila merasakan tatapan itu menembus dirinya. Tatapan dingin yang membuat jantungnya terasa berhenti berdetak sesaat. Dalam diam, seolah ada bisikan yang menggema langsung di dalam pikirannya. Bukan suara, bukan kata-kata yang terdengar di telinga, namun ia memahaminya dengan sangat jelas. Giliranmu nanti. Sekejap setelah itu, ketiga sosok tersebut menghilang sepenuhnya. Hujan kembali terdengar deras. Deru mesin jahit dari dalam rumah kembali menggema, seolah tidak pernah berhenti sejak tadi. Tubuh Naila mendadak bisa bergerak kembali. Ia jatuh terduduk di lantai teras, napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Matanya menatap kosong ke arah pagar rumah yang kini hanya menampilkan jalanan basah tanpa siapapun. Boneka kucing milik Raka tergeletak di dekat kakinya. Naila meraihnya dengan tangan bergetar, memeluk boneka itu erat-erat, seolah berharap adiknya akan kembali muncul. Ibu! Suaranya akhirnya keluar, pecah oleh tangisan yang tak mampu lagi ia tahan. Ia bangkit dengan langkah sempoyongan, lalu berlari masuk ke dalam rumah. Ia tidak tahu bahwa sejak detik itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Begitu ketiga sosok berjubah hitam itu menghilang, dunia seakan diputar kembali ke keadaan semula. Suara hujan kembali terdengar memukul atap seng rumah dengan ritme yang tidak beraturan. Deru mesin jahit dari dalam rumah kembali menggema, seolah tidak pernah berhenti sejak tadi. Bau tanah basah memenuhi udara sore yang semakin gelap. Namun bagi Naila, semuanya terasa berbeda. Ia terjatuh di atas tikar pandan yang sudah rusak di pinggirannya. Tubuhnya gemetar hebat, nafasnya memburu, seperti baru saja berlari sangat jauh. Boneka kucing milik Raka masih ia genggam erat di tangannya, basah oleh air hujan dan air matanya sendiri. Matanya menatap kosong ke arah pagar rumah. Tempat terakhir ia melihat adiknya dibawa pergi. Langkah kaki tergesa terdengar dari dalam rumah. Pintu ruang tengah terbuka keras. Sri Handayani muncul dengan wajah berkeringat dan alis berkerut. Ia menghentikan mesin jahitnya karena merasa suasana tiba-tiba terlalu sunyi. "Naila?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Sri melangkah cepat menuju teras. Saat melihat Naila terduduk gemetar sendirian, jantungnya langsung berdebar tidak karuan. "Raka mana?" tanyanya dengan suara yang mulai meninggi. Naila menoleh perlahan. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah jalan di depan rumah. Tadi ada 3 orang hitam, bawa Raka." Suaranya nyaris tidak terdengar. Sri membeku sesaat. "Apa?" tanyanya, tidak percaya. "Mereka pakai jubah hitam. Mereka ambil Raka," lanjut Naila dengan suara patah-patah. Wajah Sri langsung berubah pucat. Tanpa berkata apapun, ia berlari masuk ke dalam rumah. Ia memeriksa kamar, dapur, kamar mandi, bahkan kolong tempat tidur. Ia membuka lemari, memanggil nama Raka berulang kali dengan suara semakin panik. "Raka!" Tidak ada jawaban. Ia kembali keluar rumah dengan napas terengah-engah. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia masih berusaha menahan diri agar tidak terlihat lemah di depan anaknya.
Sri berlari keluar pagar rumah, menyusuri jalan kecil di depan rumah mereka. "Raka! Raka!" teriaknya putus asa. Teriakan itu mengundang perhatian tetangga sekitar. Pintu-pintu rumah mulai terbuka. Beberapa orang keluar dengan wajah penasaran sekaligus khawatir. Bu Ratmi menjadi orang pertama yang mendekat. "Ada apa, Bu Sri?" tanyanya. "Raka hilang," jawab Sri dengan suara bergetar. "Hilang gimana?" Sri menunjuk ke arah Naila yang masih duduk di teras sambil menangis. "Katanya ada orang bawa dia." Beberapa tetangga langsung saling pandang. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Tak lama, warga mulai berdatangan. Ada yang membawa payung, ada yang langsung ikut menyusuri gang sempit di sekitar rumah. Mereka mencari ke rumah kosong, selokan, hingga lapangan kecil di ujung jalan. Nama Raka dipanggil berulang kali, tetapi yang menjawab hanya suara hujan dan angin sore. Waktu berjalan begitu lambat. Setengah jam berlalu. 1 jam. Tidak ada hasil. Seorang bapak tetangga kembali dengan wajah lelah. "Saya sudah cari sampai ujung kampung. Nggak ada siapa-siapa." Yang lain menggeleng pelan. "Di jalan besar juga kosong." Harapan Sri mulai runtuh sedikit demi sedikit. Ia menoleh ke arah Naila, lalu berjalan mendekatinya. Ia berlutut di depan anak sulungnya itu. "Naila, coba cerita lagi. Tadi sebenarnya gimana?" tanyanya, berusaha menahan emosinya. Naila menatap ibunya dengan mata merah bengkak. "Ada 3 orang, Bu. Pakai jubah hitam. Mereka melayang. Terus mereka ambil Raka." Suaranya nyaris tidak terdengar. Beberapa tetangga mulai berbisik pelan di belakang mereka. Anak kecil mungkin salah lihat. Mungkin Raka jalan sendiri. Atau diculik orang. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telinga Sri. Wajah wanita itu mulai berubah antara ketakutan dan keraguan. "Naila, kamu yakin?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih serius. "Aku lihat sendiri, Bu. Mereka bilang..." Ia berhenti bicara, takut mengulang bisikan yang masih menggema di kepalanya. Sri menatap anaknya lama. Ia ingin percaya, sangat ingin percaya, namun akalnya menolak menerima cerita tentang sosok berjubah hitam yang melayang dan menghilang tanpa jejak. Perlahan ia berdiri. Tangannya menutupi wajahnya sendiri, mencoba menahan tangisan yang akhirnya pecah juga. "Ya Allah, anakku!" lirihnya. Hujan semakin deras turun, seolah langit ikut berduka. Pencarian berlanjut hingga malam. Beberapa warga membawa senter, menyisir area kebun kosong dan pinggir sungai kecil di belakang perkampungan. Namun tetap, tidak ada jejak kaki, tidak ada saksi, tidak ada tanda keberadaan Raka. Seolah balita itu menghilang di telan bumi. Menjelang larut malam, warga mulai pulang satu persatu. Mereka meninggalkan kalimat penghiburan yang terasa kosong di telinga Sri. Rumah kecil itu kembali sunyi. Sri duduk di lantai ruang tengah, tepat di samping mesin jahitnya. Mesin itu kini diam, seperti ikut berduka atas kehilangan yang terjadi. Naila berdiri di ambang pintu, memeluk boneka kucing milik adiknya. Ia menatap ibunya dengan hati yang dipenuhi rasa bersalah. "Buk, Naila enggak bohong," bisiknya lirih. Sri menutup matanya erat, air mata kembali mengalir di pipinya. Ia tidak menjawab. Keheningan itu terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. Malam semakin larut malam, lampu rumah mereka redup, hujan perlahan berubah menjadi gerimis. Naila masuk ke kamar kecil yang ia bagi bersama Raka. Tempat tidur adiknya masih berantakan, selimut kecilnya terletak di lantai. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk boneka lusuh itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada kehilangan. Ia merasa sendirian, meskipun rumah itu masih berisi keluarganya. Dan jauh dalam hatinya, bisikan dingin itu kembali terulang. "Giliranmu nanti." Hari-hari setelah hilangnya Raka berubah menjadi mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Rumah kecil itu yang dulu dipenuhi suara mesin jahit dan tawa balita, kini dipenuhi kesunyian yang menyesakkan. Mesin jahit masih berdiri di tempatnya, tetapi Sri Handayani jarang menyentuhnya. Tumpukan kain pesanan mulai menumpuk tanpa terselesaikan. Sri mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia jarang tidur, wajahnya semakin pucat, matanya cekung, dan rambutnya sering terlihat berantakan. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Raka.
Mainan kecil, sandal mungil, hingga bekas coretan krayon di dinding. Dan setiap kali kenangan itu muncul, amarahnya ikut menyala. Suatu sore, ketika Naila sedang melipat kain sisa jahitan untuk membantu ibunya, Sri tiba-tiba menghentikan langkahnya di tengah ruang. Tatapannya tertuju pada anak sulungnya itu. "Naila?" panggilnya pelan. Naila menoleh dengan ragu. "Iya, Bu." Sri mendekat perlahan. Nafasnya terdengar berat. Matanya merah, entah karena kurang tidur atau terlalu sering menangis. "Kamu benar-benar lihat siapa yang bawa adikmu?" Suara Sri mulai bergetar. Naila menggigit bibirnya. Air matanya mulai menggenang. "Aku sudah jagain, Bu." "Sudah jagain?" Sri mengulang dengan nada meninggi. "Kalau kamu jaga, Raka nggak mungkin hilang." Tangisan Naila pecah. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata terasa menumpuk di tenggorokannya. "Maaf, Bu." Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Sri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisan dan amarah bercampur menjadi satu. Ia menjatuhkan diri di lantai, memukul-mukul paha sendiri karena frustasi. "Kenapa harus Raka? Kenapa bukan aku?" Lirihnya putus asa. Sejak hari itu, rumah mereka dipenuhi tangisan, amarah, dan tuduhan yang tak pernah benar-benar selesai. Naila sering memilih diam. Ia merasa bersalah meskipun ia tahu dirinya tidak bersalah. Namun rasa bersalah tetap tumbuh di dalam dadanya seperti duri yang tidak bisa dicabut. Beberapa hari kemudian, Bu Ratmi datang membawa kabar. "Bu Sri, mungkin ada baiknya minta bantuan Ki Darmo," katanya hati-hati. Nama itu cukup dikenal di kampung mereka. Ki Darmo adalah dukun tua yang sering dimintai bantuan ketika ada kejadian aneh atau penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Sri awalnya ragu, namun keputusasaan membuatnya menggenggam harapan sekecil apapun. Sore itu, Ki Darmo datang ke rumah mereka. Tubuhnya kurus, rambutnya sudah memutih seluruhnya. Ia mengenakan pakaian hitam sederhana dan membawa tas kain lusuh. Aroma dupa samar tercium saat ia memasuki rumah. Ia duduk bersila di ruang tengah. Sri duduk di depannya dengan wajah tegang, sementara Naila duduk di sudut ruangan sambil menundukkan kepala. "Ceritakan semuanya," kata Ki Darmo pelan. Sri menceritakan kejadian hilangnya Raka meskipun beberapa kali suaranya terputus oleh tangisan. Setelah itu, Ki Darmo menoleh ke arah Naila. "Kemari, Nak," katanya lembut. Naila ragu-ragu, tetapi Sri mengisyaratkan agar ia menurut. Dengan langkah pelan, Naila mendekat dan duduk di hadapan lelaki tua itu. Ki Darmo menatap wajah Naila lama sekali. Tatapannya tajam, seolah mencoba melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Kemudian ia mengangkat tangannya dan meletakkan telapak tangannya di ubun-ubun Naila. Naila merasakan hawa dingin merambat dari kepala hingga punggungnya. Nafasnya terasa berat. Ia menutup mata tanpa sadar. Beberapa detik berlalu. Tiba-tiba, Ki Darmo menarik tangannya cepat, seperti tersengat sesuatu. Wajahnya berubah pucat. Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Sri menegang. "Kenapa, Ki?" Ki Darmo tidak langsung menjawab. Ia menatap Naila dengan ekspresi yang sulit diartikan. Campuran antara takut dan prihatin. "Anak ini sudah ditandai," katanya pelan. Jantung Sri seperti berhenti berdetak. "Ditandai? Maksudnya apa?" tanyanya dengan suara gemetar. Ki Darmo menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Ada janji lama yang belum ditepati. Janji itu dibuat bertahun-tahun lalu. Mungkin bahkan sebelum kalian sadar. Ada janji lama yang belum ditepati. Janji itu dibuat bertahun-tahun lalu. Mungkin bahkan sebelum kalian sadar. Ada janji lama yang belum ditepati. Janji itu dibuat bertahun-tahun lalu. Mungkin bahkan sebelum kalian sadar. Ada janji lama yang belum ditepati. Janji itu dibuat bertahun-tahun lalu. Mungkin bahkan sebelum kalian sadar. Ada janji lama yang belum ditepati. Janji itu dibuat bertahun-tahun lalu.
Mungkin bahkan sebelum kalian sadar, ada janji lama yang belum ditepati. Janji itu dibuat bertahun-tahun lalu. Mungkin bahkan sebelum kalian sadar, ada janji lama yang belum ditepati. Janji itu dibuat bertahun-tahun lalu. Mungkin bahkan sebelum kalian sadar, ada janji lama yang belum ditepati. Janji itu dibuat bertahun-tahun lalu. Mungkin bahkan sebelum kalian sadar. Apakah Raka masih hidup? Suara Sri nyaris seperti bis-bisan. Ki Darmo menutup matanya sejenak. Ketika ia membukanya kembali, tatapannya tampak lebih suram. Selama janji itu belum lunas, anak itu akan tetap berada di antara dua dunia. Kalimat itu seperti petir yang menyambar ruang tengah rumah mereka. Naila merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin menangis, tetapi air matanya seperti mengering. Sri menoleh ke arah anak sulungnya dengan wajah penuh ketakutan. "Ini semua karena kamu," gamamnya lirih, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Namun kalimat itu cukup untuk menghancurkan hati Naila. Ia menunduk dalam, memeluk lututnya sendiri. Ki Darmo berdiri perlahan. Kalau tanda ini benar, mereka tidak akan berhenti. Anak ini bisa jadi yang berikutnya. Sri langsung memeluk tubuhnya sendiri, seolah mencoba melindungi sesuatu yang tidak terlihat. Rumah kecil itu kembali tenggelam dalam kesunyian yang menyesakan. Di sudut ruangan, Naila hanya bisa menatap lantai, sementara di dalam hatinya tumbuh satu pertanyaan yang semakin menakutkan. Janji siapa yang sedang menagih keluarganya? Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit di atas rumah kecil itu dipenuhi awan gelap yang menggantung berat. Angin malam berembus pelan, membuat ranting pohon mangga di samping rumah bergesekan, menghasilkan suara berderit yang menambah kesunyian. Sejak Ki Darmo pergi sore tadi, rumah mereka terasa semakin dingin. Bukan dingin karena cuaca, melainkan dingin yang merayap sampai ke dalam tulang. Sri memilih mengunci diri di kamar. Ia tidak makan malam. Ia juga tidak menjahit. Dari balik pintu kamarnya, sesekali terdengar isak tangis yang berusaha ditahan. Naila duduk sendirian di ruang tengah. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit, berkedip sesekali seperti hampir mati. Bayangan benda-benda di ruangan tampak memanjang aneh di dinding. Boneka kucing milik Raka masih berada dalam pelukan Naila. Ia menatap mesin jahit ibunya yang diam membisu. Suara yang dulu selalu ia dengar kini terasa seperti kehilangan yang nyata. Kesunyian itu membuat pikirannya dipenuhi kenangan. Tiba-tiba, ting! Suara lonceng kecil terdengar pelan. Tubuh Naila langsung menegang. Ia mengenali suara itu. Itu adalah lonceng kecil yang biasa terpasang pada mainan mobil-mobilan milik Raka. Mainan itu biasanya berbunyi jika digerakkan. Naila menoleh ke arah rak mainan di sudut ruangan. Mainan itu berada di sana, diam. Ia menahan nafas, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin cuma jatuh atau kena angin, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri. Beberapa detik berlalu. Ting! Suara lonceng itu berbunyi lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Jantung Naila berdetak lebih cepat. Ia berdiri perlahan, langkahnya ragu-ragu mendekati rak mainan. Mobil-mobilan itu masih berada di tempatnya, tidak bergerak, tidak bergeser sedikit pun. Namun lonceng kecil yang tergantung di bagian belakang mobil itu berayun pelan, seolah baru saja disentuh seseorang. Naila mundur satu langkah. Nafasnya mulai tidak teratur. Ia berbalik, berniat pergi ke kamar ibunya. Namun sebelum sempat melangkah jauh, sesuatu menarik perhatiannya dari arah dapur. Cahaya lampu dapur menyala. Padahal ia yakin tadi lampu itu mati. Dengan langkah pelan, Naila mendekat. Setiap pijakan kakinya terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Ia berdiri di ambang pintu dapur. Matanya membelalak. Di atas meja kayu tua itu, terdapat segelas susu hangat. Uap tipis masih mengepul dari permukaannya. Di sampingnya, ada piring kecil berisi biskuit kesukaan Raka. Tangan Naila gemetar. Ia tahu,
Ia tidak membuat susu itu. Ibunya juga tidak mungkin keluar kamar. Perlahan, Naila mendekati meja. Tangannya terulur ragu. Ia menyentuh gelas itu. Hangat, benar-benar hangat. Dadanya terasa sesak. Kenangan tentang kebiasaan malam Raka muncul begitu jelas. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu meminta susu hangat dan biskuit. Air mata Naila mulai menggenang di matanya. "Raka," bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menunduk mencoba menahan tangis yang hampir pecah. Tiba-tiba, suara gesekan halus terdengar dari bawah meja. Naila membeku. Perlahan ia menurunkan pandangannya. Dari balik bayangan gelap di bawah meja dapur, sesuatu bergerak. Sebuah tangan kecil muncul perlahan. Kulitnya pucat, hampir kebiruan. Jari-jarinya kurus dan kaku, seperti tangan yang terlalu lama berada di udara dingin. Kuku-kukunya tampak pucat dan rapuh. Tangan itu merayap keluar, seolah berusaha meraih sesuatu. Naila menutup mulutnya menahan jeritan yang hampir keluar. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin mundur, tetapi kakinya terasa membeku. Tangan kecil itu berhenti di lantai. Jari-jarinya bergerak pelan, seperti memanggil. Air mata Naila jatuh tanpa suara. "Raka," suaranya bergetar. Sekejap kemudian, lampu dapur berkedip keras. Saat cahaya kembali stabil, tangan itu menghilang, seolah tidak pernah ada. Naila terjatuh terduduk di lantai dingin. Nafasnya memburu, dadanya terasa seperti dihantam batu besar. Ia memeluk lututnya, mencoba menenangkan diri. Namun rasa dingin di ruangan itu justru semakin terasa. Lalu suara itu datang. Bukan dari telinga, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Samar, lemah, seperti suara yang teredam air. "Kak." Tubuh Naila langsung menegang. Ia menutup mata rapat. Air matanya mengalir semakin deras. "Kak, dingin." Suara itu datang lagi. Sangat jelas, sangat familiar. Suara Raka. "Naila di sini, kakak di sini." Bisiknya putus asa. Ia menoleh ke segala arah berharap melihat adiknya muncul di suatu ruangan. Namun yang ia lihat hanya dapur kosong, dengan segelas susu hangat yang masih mengepul pelan di atas meja. "Kak, takut." Suara itu mendering memakin lemah, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Naila memeluk kepalanya sendiri menangis tanpa suara. Ia ingin menjawab, ia ingin menolong, namun ia tidak tahu bagaimana caranya menjangkau suara itu. Beberapa detik kemudian, suara itu menghilang. Dapur kembali sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar dari ruang tengah. Naila duduk terpaku di lantai dingin, memandang kosong ke arah meja. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Raka masih ada. Namun bukan di dunia yang sama dengannya lagi. Dan entah kenapa, Naila merasa jarak antara dirinya dengan dunia tempat Raka berada semakin menipis. Hari-hari berlalu tanpa kepastian. Rumah kecil itu berubah menjadi tempat yang terasa asing, bahkan bagi penghuninya sendiri. Sri semakin jarang keluar kamar. Pekerjaan jahitan mulai terbengkalai. Tumpukan kain di ruang tengah kini berdebu, seolah ikut menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Naila menjalani hari-harinya dalam diam. Ia hampir tidak pernah bercerita lagi tentang hal-hal aneh yang ia lihat. Setiap kali mencoba berbicara, ia hanya mendapat tatapan kosong atau wajah lelah dari ibunya. Perlahan, ia belajar menyimpan ketakutannya sendiri. Namun ketakutan itu tidak pernah benar-benar pergi. Suatu pagi, Naila mulai mencium sesuatu yang berbeda. Bau busuk. Awalnya samar, seperti bau sampah yang terlambat dibuang. Namun setiap hari bau itu semakin kuat, menyengat, menyusup masuk melalui celah jendela dan pintu rumah. Beberapa tetangga mulai mengeluh. "Selokan depan rumahmu kayaknya mampet, Naila," kata Bu Ratmi suatu siang. Naila hanya mengangguk pelan. Ia berdiri di teras, memandang selokan sempit yang mengalir di depan pagar rumah mereka. Airnya tampak lebih hitam dari biasanya, bergerak lambat seperti cairan kental yang enggan mengalir. Lalat mulai berkerumun di sekitar selokan itu. Puluhan, lalu ratusan. Mereka berputar-putar di udara, menciptakan dengungan yang membuat telinga terasa tidak nyaman. Sore harinya,
Langit kembali mendung. Udara terasa lembab dan berat. Sri masih berada di dalam kamar, tidak keluar sejak siang. Naila duduk di teras sendirian. Matanya tertuju pada selokan. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berhenti menatap air hitam itu. Permukaannya beriak pelan, seolah ada arus halus yang bergerak dari dalam. Tiba-tiba, sesuatu tersangkut di sela papan penutup selokan. Naila menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Benda itu perlahan terdorong keluar oleh arus air. Dadanya langsung terasa sesak. Boneka kucing lusuh. Boneka milik Raka. Bulunya basah dan kotor, sebagian robek. Mata boneka itu yang biasanya cerah, kini tampak kusam dan salah satu kancingnya hampir lepas. Naila berdiri dengan tubuh gemetar. Ia melangkah mendekati selokan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. "Raka," bisiknya lirih. Ia berjongkok di pinggir selokan. Tangannya terulur ragu, mencoba meraih boneka itu. Namun sebelum jarinya menyentuh bulu boneka yang basah, terdengar suara tawa kecil, tawa balita. Tubuh Naila membeku. Suara itu datang dari dalam selokan. Tawa itu lembut, polos, dan sangat ia kenal. Tawa Raka. Air hitam di selokan beriak lebih kuat. Permukaannya bergetar seperti dipukul dari bawah. Bau busuk semakin menusuk hidung, bercampur dengan aroma tanah basah yang membuat perut Naila mual. "Kak!" Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Naila menatap permukaan air dengan nafas tertahan. Bayangan wajahnya sendiri terlihat samar di permukaan cairan hitam itu. Namun perlahan, bayangan itu berubah. Ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di belakangnya. Tubuh kecil itu tampak basah, kepalanya menunduk, rambutnya menempel di wajah pucatnya. Jantung Naila berdegup keras. Ia tahu, itu Raka. Air matanya jatuh menetes ke dalam selokan, menciptakan lingkaran kecil di permukaan air. "Raka, pulang," bisiknya putus asa. Bayangan anak kecil itu perlahan mengangkat kepala. Namun sebelum wajah itu terlihat jelas, permukaan air kembali bergetar hebat. Dan dalam bayangan air yang bergoyang, Naila melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. 3 sosok berjubah hitam berdiri tepat di belakangnya. Tubuh mereka tinggi dan kurus. Tudung hitam menutupi wajah mereka seperti malam tanpa bintang. Mereka berdiri sangat dekat, seolah hanya 1 langkah dari punggung Naila. Naila ingin menoleh, namun tubuhnya menolak bergerak. Dalam bayangan air, salah satu sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya lambat, seperti mengarah ke bahu Naila. Udara di sekelilingnya mendadak terasa sangat dingin. Dengungan lalat tiba-tiba berhenti. Suasana berubah sunyi total. Tangan Naila mulai gemetar hebat. Nafasnya terasa tercekat. Ia merasakan sesuatu, seperti hembusan nafas dingin tepat di belakang lehernya. "Kak, ikut!" Bisikan itu terdengar bersamaan dengan tawa kecil yang bergema dari dalam selokan. Refleks Naila menutup matanya rapat. Tubuhnya tersentak mundur. Ia jatuh duduk di lantai teras, menjauh dari selokan. Nafasnya terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Ketika ia kembali membuka mata, boneka kucing itu sudah tidak ada. Air selokan kembali mengalir pelan seperti biasa, namun bau busuk masih menggantung di udara. Naila memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mengusir rasa dingin yang tidak kunjung hilang dari kulitnya. Dari dalam kamar, ia mendengar suara ibunya memanggil namanya pelan, seolah baru terbangun dari tidur panjang. "Naila!" Suara itu terdengar jauh, meskipun hanya dipisahkan 1 dinding. Naila menatap selokan sekali lagi. Hatinya penuh dengan ketakutan, sekaligus kerinduan yang menyakitkan. Di dalam dirinya, ia merasakan satu hal yang semakin jelas. 3 sosok itu tidak hanya mengawasi, mereka sedang menunggu. Dan entah mengapa, Naila merasa waktu untuk menunggu mereka semakin sedikit. Hari ke-7 sejak hilangnya Raka datang dengan langit yang kelabu dan udara yang terasa berat. Bau busuk yang selama beberapa hari terakhir mengganggu warga kampung akhirnya mencapai puncaknya. Aroma menyengat itu menyebar sampai ke ganggang sempit, membuat beberapa warga mulai menutup hidung setiap kali melewati rumah Sri. Pagi itu, beberapa lelaki kampung berkumpul di depan selokan. Mereka membawa linggis, sokop, dan sarung tangan plastik seadanya. "Kalau dibiarkan terus, bisa jadi sumber penyakit," kata salah satu warga. Sri berdiri di teras rumah dengan wajah pucat. Matanya sembab karena kurang tidur.
ia hanya memandangi kerumunan warga tanpa mengatakan apapun. Naila berdiri beberapa langkah di belakang ibunya. Perasaannya tidak tenang sejak pagi. Dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang tahu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Papan penutup selokan mulai dibongkar satu persatu. Air hitam yang menggenang di dalamnya mengeluarkan bau yang jauh lebih menyengat saat terbuka. Beberapa warga menutup hidung mereka, bahkan ada yang mundur karena hampir muntah. Airnya kayak mampet total, gumam seseorang. Seorang pria menyorotkan senter ke dalam selokan. Cahaya itu menembus air keruh yang bergerak lambat. Ia tiba-tiba berhenti. Tubuhnya membeku. "Pak!" suaranya bergetar. Semua orang menoleh ke arahnya. Ada sesuatu di dalam. Beberapa warga mendekat. Cahaya senter diperbesar. Bayangan samar terlihat di balik air hitam yang bergoyang pelan. Naila merasakan lututnya melemah. Ia ingin menutup telinga. Ia ingin masuk ke rumah. Namun tubuhnya menolak bergerak. 2 orang warga turun perlahan ke dalam selokan yang dangkal. Mereka mengangkat sesuatu dengan hati-hati. Dan saat benda itu muncul ke permukaan, waktu seolah berhenti. Tubuh kecil itu membiru dan membengkak. Kulitnya pucat keabu-abuan. Rambutnya menempel di wajahnya yang sudah tidak bernyawa. Tangannya yang mungil masih menggenggam boneka kucing lusuh. Raka. Sri menjerit. Jeritan itu memecah udara pagi seperti kaca yang pecah. Ia berlari menerobos kerumunan warga, jatuh berlutut di dekat tubuh anaknya. "Raka!" Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh wajah anaknya. Namun begitu kulit dingin itu menyentuh telapak tangannya, ia langsung menarik tangannya kembali, seolah tersenyat listrik. Tangisnya berubah menjadi raungan histeris. "Bangun, Nak, bangun!" Ia mengguncang tubuh kecil itu, menolak menerima kenyataan yang terpampang di depan matanya. Beberapa warga mencoba menenangkan Sri, tetapi wanita itu meronta, memeluk tubuh anaknya yang sudah kaku. Naila berdiri terpaku di teras. Suara di sekelilingnya terasa jauh dan samar. Pandangannya buram oleh air mata. Ia ingin berlari mendekat, ingin memeluk adiknya untuk terakhir kali. Namun kakinya tidak mampu melangkah. Yang ia lihat hanyalah boneka kucing itu, masih berada dalam genggaman kecil Raka, persis seperti yang ia lihat dalam bayangan air selokan beberapa hari lalu. Tidak lama kemudian, polisi datang bersama petugas medis. Garis pembatas dipasang di sekitar selokan. Warga diminta menjauh. Sri masih menangis histeris ketika petugas mencoba menenangkan dan membawanya masuk ke dalam rumah. Seorang polisi mendekati Naila yang masih berdiri kaku. "Kamu kakaknya?" tanyanya lembut. Naila hanya mengangguk pelan. Polisi itu bertanya beberapa hal, tentang hari kejadian, tentang apa yang ia lihat. Naila mencoba menjawab dengan jujur, meskipun suaranya gemetar. "3 orang berjubah hitam, mereka bawa adik saya," katanya pelan. Polisi itu saling berpandangan dengan rekannya. Ekspresi mereka berubah menjadi hati-hati, sekaligus ragu. Beberapa jam kemudian, polisi membawa rekaman CCTV dari warung di ujung gang. Kamera itu mengarah ke sebagian jalan depan rumah Sri. Semua warga berkumpul untuk melihat. Rekaman itu diputar. Terlihat Naila duduk di teras sambil menggendong Raka. Hujan turun pelan. Beberapa menit kemudian, Raka tidak lagi berada di pangkuannya. Namun tidak ada siapapun di sekitar. Tidak ada sosok berjubah, tidak ada orang mendekat. Dalam rekaman itu, Naila hanya terlihat duduk sendirian, menatap kosong ke depan. Bisikan-bisikan warga mulai terdengar. Mungkin anaknya jatuh sendiri ke selokan. Anak kecil suka jalan sendiri. Atau mungkin kakaknya lengah. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti jarum yang menusuk telinga Naila satu persatu. Polisi akhirnya menyimpulkan sementara. Kemungkinan besar ini kecelakaan, kata salah satu petugas dengan nada profesional. Selokan licin, apalagi waktu hujan. Kalimat itu membuat dada Naila terasa seperti diremas. Ia tahu, ia melihat sesuatu. Ia tahu adiknya tidak jatuh sendiri, namun tidak ada yang percaya. Malam itu, tubuh Raka sudah berada di rumah duka.
Tangisan warga dan doa-doa mengisi ruangan. Bau bunga melati bercampur aroma dupa memenuhi udara. Sri duduk di samping jenazah anaknya dengan mata kosong. Ia tidak menangis lagi. Wajahnya kaku, seperti seluruh emosinya telah habis terkuras. Naila berdiri di sudut ruangan, tidak berani mendekat. Ia memeluk dirinya sendiri, merasa semakin kecil di tengah ruangan yang penuh orang. Tiba-tiba, Sri mengangkat wajahnya. Matanya menatap langsung ke arah Naila. Tatapan itu dingin, penuh luka, dan penuh kebencian. "Kalau kamu jaga adikmu, dia nggak akan mati," ucap Sri pelan, tetapi cukup keras untuk didengar semua orang. Ruangan mendadak sunyi. Air mata Naila jatuh tanpa suara. Bibirnya bergetar, tetapi ia tidak mampu membela diri. Sejak saat itu, sesuatu berubah di dalam rumah mereka. Sri tidak lagi memanggil Naila dengan lembut, tidak lagi menatapnya dengan kasih sayang. Ia memperlakukannya seperti bayangan yang tidak diinginkan. Bagi Sri, Naila bukan lagi anak yang harus dilindungi, melainkan pengingat hidup dari kehilangan yang tidak bisa ia terima. Malam semakin larut. Para pelayat mulai pulang satu persatu. Lampu rumah redup, meninggalkan suasana duka yang berat. Naila duduk sendirian di kamar yang dulu ia bagi bersama Raka. Tempat tidur kecil itu kini kosong. Ia memandang boneka kucing yang kini terletak di meja, sudah dibersihkan dari lumpur dan air selokan. Namun boneka itu terasa dingin dan asing. Naila memeluk lututnya, menahan tangis yang kembali pecah. Dan dalam hatinya, bisikan itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya, lebih dekat. "Giliranmu sudah semakin dekat." Sejak pemakaman Raka, malam bagi Naila berubah menjadi ruang tanpa batas antara mimpi dan kenyataan. Ia hampir tidak pernah tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, kegelapan seperti membuka pintu lain yang memaksanya masuk. Pada malam ketiga setelah pemakaman, mimpi itu datang lebih jelas dari sebelumnya. Naila berdiri di sebuah jalan tanah yang basah oleh hujan. Langit tampak labu pekat, seolah matahari tidak pernah ada di tempat itu. Angin dingin menusuk kulitnya. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan berjalan tertatih sambil menggendong sesuatu. Semakin dekat, jantung Naila berdegup semakin keras. Itu ibunya, Sri Handayani. Namun Sri terlihat jauh lebih muda. Wajahnya kurus, pakaiannya lusuh, dan matanya penuh ketakutan. Ia menggendong bayi kecil yang terus menangis tanpa henti. Di sekitar mereka, rumah-rumah reot berdiri seperti bayangan penderitaan. Sri berjalan menuju sebuah gubuk tua yang berdiri sendirian di pinggir hutan bambu. Pintu gubuk itu terbuka sendiri sebelum ia mengetuk. Dari dalam muncul bau dupa bercampur aroma tanah basah dan sesuatu yang amis. Naila ingin memanggil ibunya, tetapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya seperti hanya menjadi penonton yang dipaksa menyaksikan masa lalu. Di dalam gubuk duduk 3 sosok berjubah hitam. Wajah mereka tidak terlihat, hanya bayangan pekat yang menggantikan fitur manusia. Di hadapan mereka, sebuah lilin menyala dengan api berwarna kebiruan. Sri berlutut. Tangisan bayinya semakin keras. "Aku tidak punya apa-apa lagi," suara Sri bergetar. "Suamiku meninggal, hutang menumpuk, anak perempuanku sakit. Aku hanya ingin mereka hidup." Salah satu sosok berjubah mengangkat tangannya perlahan. Udara di dalam gubuk terasa berat, seperti dipenuhi bisikan yang tidak terdengar jelas. "Hidup tidak pernah gratis." Suara sosok itu terdengar serak, seolah berasal dari banyak tenggorokan sekaligus. Sri menunduk semakin dalam. "Apa yang harus aku berikan?" tanyanya dengan suara nyaris putus. Sosok kedua bergerak maju. Bayangannya merayap panjang di lantai tanah. "Kami tidak meminta sekarang," katanya. "Kami akan menunggu." Sri mengangkat wajahnya, air mata membasahi pipinya. "Tunggu, apa?" Sosok ketiga berdiri, jubahnya bergerak tanpa tersentuh angin. "Anak laki-laki yang akan lahir dari rahimmu," ucapnya pelan namun menghantam seperti petir. "Dia akan menjadi penyeimbang janji ini." Tangisan bayi di pelukan Sri tiba-tiba berhenti. Gubuk menjadi sunyi mencekam.
Sri tampak gemetar, napasnya tersengal, matanya bergerak liar seperti mencari jalan keluar yang tidak ada. "Kalau aku menolak," bisiknya. Ketiga sosok itu menunduk bersamaan. "Maka hidupmu akan berhenti di sini, bersama kedua anakmu." Sunyi kembali menelan ruangan. Tangan Sri perlahan mengepal, tangisnya pecah, tetapi ia tetap menunduk. "Baik," katanya lirih. "Asalkan anak-anakku bisa hidup." Salah satu sosok menjulurkan tangan bayangan ke arah Sri. Ujung bayangan itu menyentuh perutnya. Api lilin tiba-tiba menyala besar lalu meredup kembali. Janji telah diterima. Suara mereka bersamaan. Mimpi tiba-tiba bergetar. Naila mundur beberapa langkah. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berteriak, tetapi suara masih terkunci di tenggorokan. Pemandangan berubah cepat. Ia melihat ibunya di tahun-tahun berikutnya. Sri bekerja siang malam menjahit, menjual apa saja, berjuang mati-matian membesarkan mereka. Wajah lelah ibunya kini terlihat berbeda. Bukan hanya kelelahan, tetapi juga ketakutan yang selalu disembunyikan. Lalu mimpi berpindah ke hari kelahiran Raka. Sri menangis saat menggendong bayi laki-laki itu. Tangisannya bukan hanya bahagia, ada kepanikan yang berusaha ia kubur dalam-dalam. Tiba-tiba 3 bayangan berjubah hitam muncul di sudut ruangan rumah sakit. Tak terlihat siapapun kecuali Sri dan kini Naila. Bayangan itu hanya berdiri, menunggu. Adegan mimpi pecah seperti kaca. Naila terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Langit kamar masih gelap, tetapi ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Dadanya terasa berat oleh kenyataan yang baru ia pahami. Raka bukan sekedar hilang. Raka bukan kecelakaan. Raka adalah harga yang harus dibayar. Air mata Naila mengalir tanpa suara. Ia memeluk lututnya erat, mencoba menahan gemetar yang tidak kunjung berhenti. Di luar kamar, ia mendengar suara mesin jahit ibunya masih menyala meski waktu sudah hampir subuh. Suara itu terdengar berbeda sekarang. Bukan lagi suara kerja keras semata, melainkan suara seseorang yang sedang mencoba menambal rasa bersalah yang tidak mungkin diperbaiki. Dan untuk pertama kalinya, Naila merasakan 2 perasaan yang saling bertabrakan dalam dadanya. Marah dan iba kepada orang yang sama. Di sudut kamar, lonceng mainan Raka tiba-tiba berbunyi pelan. Naila menoleh perlahan. Dalam bayangan gelap, ia merasa melihat 3 sosok berdiri, memperhatikan Naila, seolah menunggu sesuatu yang belum selesai. Sejak mimpi itu, Naila tidak pernah lagi memandang ibunya dengan cara yang sama. Namun Sri Handayani justru semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Awalnya hanya perubahan kecil. Ia mulai menjahit lebih lama dari biasanya. Mesin jahit tua di ruang depan hampir tidak pernah berhenti berbunyi. Bahkan ketika pelanggan tidak ada, Sri tetap duduk di kursinya, menatap kain kosong di atas meja. Hari demi hari, kebiasaan itu berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Suatu sore, Naila memperhatikan ibunya menjahit tanpa kain. Jarum mesin terus bergerak menusuk papan kayu meja, menghasilkan suara keras yang berderit tidak wajar. Benang putih menjuntai tak beraturan, seperti jaring laba-laba yang putus. "Ibu, sedang menjahit apa?" tanya Naila hati-hati. Sri tidak menjawab. Matanya kosong. Bibirnya bergerak pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. "Aku sedang menutupnya, supaya tidak bocor, supaya tidak diambil lagi," gumamnya lirih. Naila merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba Sri menarik tangannya dari mesin. Darah mengalir dari ujung jarinya. Jarum mesin ternyata sudah menusuk kulitnya berkali-kali tanpa ia sadari. "Ibu, tangan ibu berdarah!" seru Naila panik. Sri hanya menatap darah yang menetes di meja, lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, darah ini memang harus dijahit kembali." Sejak hari itu, keadaan Sri semakin memburuk. Ia jarang tidur, rambutnya mulai berantakan. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis tanpa sebab. Suara mesin jahit menjadi seperti detak jantung rumah itu, monoton, dingin dan menyesakan. Naila hidup dalam ketakutan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Malam itu,
hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin membuat jendela kayu berderak-derak seperti ingin lepas dari engselnya. Listrik mati sejak maghrib, membuat rumah tenggelam dalam cahaya lampu minyak yang redup. Sri masih duduk di depan mesin jahit, menggerakkan pedal tanpa suara mesin. Jarum bergerak naik turun menembus ruang kosong. Naila berbaring di kamar, mencoba menenangkan pikirannya. Namun suara gemericik air hujan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lain, seperti bisikan yang berulang-ulang menyebut namanya. Naila. Naila membuka mata perlahan. Udara kamar terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Nafasnya terlihat samar di udara, seperti kabut tipis. Naila. Suara itu datang dari bawah ranjang. Tubuh Naila membeku, jantungnya berdegup keras hingga terasa menyakitkan. Dengan gerakan gemetar, ia menurunkan kakinya ke lantai. Lantai terasa basah. Ia menoleh ke bawah. Dari kegelapan kolong ranjang, muncul tangan kecil berwarna kebiruan. Kulitnya mengelupas, kuku-kukunya menghitam. Tangan itu merayap perlahan keluar, diikuti lengan yang membengkak. Kemudian wajah itu muncul. Raka. Namun bukan Raka yang ia kenal. Matanya kosong seperti rongga gelap. Bibirnya pecah-pecah. Air hitam menetes dari rambut dan telinganya. Tubuh kecilnya tampak membusuk, tetapi masih bergerak. Kak, dingin kak. Tangisan Naila pecah tanpa suara. Ia mundur hingga menabrak dinding. Aku tidak bisa pulang. Lanjut suara itu lirih. Mereka belum selesai. Tiba-tiba, lampu minyak di kamar padam sendiri. Kegelapan menelan ruangan. Dalam kegelapan itu, Naila mendengar langkah kaki lain, berat, perlahan, menyeret. Ia menoleh ke arah pintu kamar. 3 sosok berjubah hitam berdiri di sana. Kain jubah mereka basah, meneteskan air hitam ke lantai. Wajah mereka tetap tertutup bayangan, tetapi Naila bisa merasakan tatapan dingin menembus tubuhnya. Raka merangkak mendekat ke arah mereka, seperti anak kecil yang dipanggil pulang. Salah satu sosok berjubah berbicara. Janji belum lunas. Suara itu bergema di seluruh ruangan, meski bibir mereka tidak terlihat bergerak. Naila menggeleng panik. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak membuat janji. Sosok kedua melangkah maju. Janji darah tidak berakhir pada satu nyawa. Kaki Naila terasa lemas, air mata mengalir tanpa henti. Apalagi yang kalian mau? Bisiknya. Sosok ketiga menunduk perlahan, seolah menatap lurus ke dalam jiwanya. Yang diwariskan harus diselesaikan. Tiba-tiba, suara mesin jahit di ruang depan menyala keras, padahal listrik masih mati. Suara itu meraung seperti sesuatu yang dipaksa bekerja di luar batasnya. Sri terdengar tertawa histeris dari luar kamar. Naila menoleh sejenak ke arah pintu. Saat ia menoleh kembali, Raka sudah berdiri tepat di depannya. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci. Kak, bisiknya lirih. Tolong, jangan biarkan aku sendirian di sana. Tubuh Raka perlahan memudar menjadi genangan air hitam di lantai. 3 sosok berjubah hitam ikut menghilang bersama kabut dingin yang menyelimuti ruangan. Lampu minyak tiba-tiba menyala kembali. Naila jatuh terduduk sambil terisak. Ia berlari keluar kamar menuju ruang depan. Sri masih duduk di depan mesin jahit, tapi kali ini ia menjahit sesuatu yang membuat nafas Naila berhenti. Ibunya menjahit potongan-potongan kain yang membentuk boneka kecil, menyerupai tubuh anak laki-laki. Tangan Sri penuh luka, darah menodai kain itu. "Ibu, berhenti!" Suara Naila bergetar. Sri menoleh perlahan, matanya merah dan kosong. Kalau aku menyelesaikannya, mungkin mereka akan mengembalikannya. Jarum mesin kembali bergerak cepat. Dan untuk pertama kalinya, Naila sadar bahwa teror itu tidak hanya datang dari dunia lain, tetapi juga dari rumahnya sendiri. 20 tahun berlalu seperti kabut yang memudar perlahan, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Naila kini berdiri di depan rumah masa kecilnya dengan langkah ragu. Cat tembok rumah itu mengelupas,
berubah menjadi warna kusam seperti kulit yang menua. Atap sengnya berkarat. Beberapa bagian sudah melengkung akibat waktu dan hujan yang tak pernah berhenti menjadi saksi kesedihan rumah itu. Ia datang bukan karena ingin kembali. Ia datang karena surat pemberitahuan penggusuran. Tanah tempat rumah itu berdiri akan dijadikan jalan akses baru. Semua bangunan di sepanjang gang harus dikosongkan dalam waktu 2 minggu. Naila menghela napas panjang sebelum membuka pagar besi yang sudah miring. Suara engselnya berdecit panjang, seperti keluhan yang tertahan selama puluhan tahun. Begitu melangkah ke halaman, kenangan masa kecil menyerbu pikirannya tanpa permisi. Teras yang dulu menjadi tempat ia menjaga Raka masih ada. Tikar pandan yang pernah ia duduki sudah hilang, tetapi bekas paku yang menahannya masih tertanam di lantai semen yang retak. Udara di sekitar rumah terasa aneh, terlalu dingin, terlalu sunyi, dan terlalu familiar. Ia melangkah masuk. Pintu kayu terbuka dengan dorongan pelan. Aroma lembab bercampur sesuatu yang lebih pekat langsung menyergap hidungnya. Bau itu tidak asing. Bau kapur barus, kain lama, dan sesuatu yang lebih dalam, seperti tanah yang baru digali. Ruang tengah rumah hampir tidak berubah. Mesin jahit tua merek Raja Wali masih berada di tempat yang sama. Cat hijaunya sudah memudar, beberapa bagian berkarat, dan pedalnya patah. Seharusnya mesin itu sudah lama tidak bisa digunakan. Namun, suara itu terdengar lagi. Trat, trat, trat. Suara mesin jahit menderu pelan, ritmis, seperti detak jantung yang menolak berhenti. Tubuh Naila menegang. Matanya mengikuti suara itu menuju sudut ruangan. Di sana, Sri Handayani duduk di kursi kayu lamanya. Tubuh wanita itu kurus sekali, hampir seperti kerangka yang dibungkus kulit. Rambutnya memutih seluruhnya, terurai kusut menutupi bahunya. Matanya terbuka, tetapi tidak menunjukkan kehidupan sedikitpun. Ia menggerakkan kedua tangannya di atas meja, menjahit sesuatu yang tidak ada. Tangannya bergerak cepat, menusuk udara kosong, menarik benang yang tak terlihat, mengulang gerakan yang sama selama puluhan tahun. "Ibu," suara Naila bergetar. Sri tidak menjawab, bahkan tidak berkedip. Hanya gerakan menjahit itulah yang terus berlangsung, mekanis, tanpa jiwa. Naila melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk kembali. "Ibu, aku pulang," bisiknya pelan. Tangan Sri tiba-tiba berhenti. Ruangan menjadi sangat sunyi. Perlahan, Sri menoleh. Matanya menatap lurus ke arah Naila, tetapi tatapan itu kosong, seolah ia melihat seseorang yang berdiri jauh di belakang anaknya. Bibirnya bergerak pelan. "Kau lama sekali," gumamnya nyaris tak terdengar. Mereka sudah menunggu. Jantung Naila berdetak lebih cepat. "Apa maksud ibu?" Sri tidak menjawab. Ia kembali menggerakkan tangannya, menjahit udara kosong dengan gerakan lebih cepat. Benang yang tak terlihat seolah menegang di antara kedua tangannya. Urat-urat di lehernya tampak menonjol, seperti ia sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. Tiba-tiba, jendela ruang tamu bergetar pelan. Naila menongah refleks. Di balik kaca jendela yang buram oleh debu dan hujan, 3 sosok berdiri. Sama seperti 20 tahun lalu. Jubah hitam panjang mereka tampak tidak tersentuh waktu. Tudung mereka tetap menutupi wajah, hanya menyisakan kegelapan yang lebih pekat dari malam di sekitarnya. Mereka berdiri diam, tidak bergerak, tidak mendekat, hanya menunggu. Tubuh Naila terasa lemas. Kenangan masa kecilnya kembali menghantam pikirannya. Suara hujan, bau tanah makam, dan suara terakhir yang ia dengar sebelum Raka hilang. Janji belum lunas. Naila menelan ludah dengan susah payah. "Apalagi yang kalian inginkan?" bisiknya, meski tidak yakin siapa yang ia ajak bicara. Suara mesin jahit tiba-tiba berhenti total. Sri menundukkan kepala. Bahunya bergetar pelan, seperti orang yang sedang menahan tangis yang sangat lama. "Janji itu bukan hanya tentang Raka," katanya lirih. Naila menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca.
"Dulu, aku takut kalian semua mati kelaparan," lanjut Sri. "Aku hanya ingin kalian hidup. Aku hanya ingin keluarga ini bertahan." Tangannya meremas udara kosong di depannya. "Mereka memberiku syarat, 1 nyawa laki-laki dari darahku." Air mata Sri menetes dari pipi keriput Sri. "Aku pikir setelah Raka, semuanya selesai." Sri tertawa pelan. Tawanya pecah dan terdengar rapuh. Ternyata janji darah tidak pernah selesai. Udara ruangan mendadak berubah semakin dingin. Nafas Naila kembali terlihat seperti kabut tipis. Jendela ruang tamu terbuka sendiri dengan suara keras. Angin malam menerobos masuk membawa bau tanah basah yang sangat pekat. 3 sosok berjubah hitam kini berdiri tepat di dalam rumah. Air hitam menetes dari ujung jubah mereka, membentuk genangan kecil di lantai. Salah satu sosok melangkah maju. Waktu telah habis. Sri menjerit pelan, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Tangannya tetap berada di posisi menjahit, seperti terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Naila berdiri di antara ibunya dan 3 sosok itu. Tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak mundur. "Kalau janji itu milik darah keluarga ini, maka aku juga bagian dari darah itu," katanya dengan suara bergetar. 3 sosok itu berhenti. Keheningan menyelimuti ruangan. Sosok paling tinggi menundukkan kepalanya sedikit. Yang diwariskan harus diselesaikan. Suara itu menggema di dalam kepala Naila, bukan di telinganya. Ia menutup mata sejenak. Bayangan Raka muncul di pikirannya. Senyum polosnya, boneka kucing lusuh yang selalu ia peluk, dan suara kecil yang memanggilnya dari kegelapan. Naila membuka mata kembali. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara benang yang tiba-tiba putus di udara kosong di tangan Sri. Sri tersencak, lalu jatuh tersinduk di lantai untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Mesin jahit tua itu retak pelan, lalu berhenti total. Lampu rumah berkelip. Di pantulan kaca jendela, Naila melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakang bayangannya sendiri, berdiri sosok anak kecil yang memeluk boneka kucing lusuh. Dan di luar rumah, di balik hujan yang kembali turun perlahan, 3 sosok berjubah hitam tetap berdiri. Tidak mendekat, tidak menghilang, hanya menunggu. Karena beberapa janji tidak pernah benar-benar berakhir.